Oke, baik anak-anak, sekarang sudah jam 1 ya. Berarti pelajaran matematikanya sudah selesai. Yang sudah mengerjakan nanti akan dinilai sama Ibu ketika ada pelajaran matematika kembali ya nanti. Nah, sekarang matematikanya masukkan ke dalam tas. Sekarang kita beralih ke pelajaran kedua. Mata pelajaran kedua yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila. Nah, kita masih di bab kedua ya. Ini kita berada sekarang di penghujung bab 2, yaitu aku anak yang disiplin ya. Nah, kemarin itu minggu yang lalu itu kalian sudah mengerjakan aturan di lingkungan tempat tinggal ya. Bagaimana sih aturan di dalam rumah, kemudian di jalan raya ya, kemudian di pasar, lalu di rumah sakit, kemudian di tempat ibadah dan di tempat bermain ya. Lalu kalian juga sudah mengerjakan tugas halaman 38 ya. Kemudian juga sudah aturan-aturan di rumah itu apa saja ya, minggu lalu ya sudah aturan-aturan di rumah itu apa saja, aturan di sekolah itu apa saja, kemudian aturan di masyarakat itu apa saja ya. Dan juga kalian sudah mengerjakan halaman 43 ya untuk minggu lalu. Nah, lalu sekarang masih ke aturan-aturan di dalam masyarakat, dalam sekolah ya, dan di lingkungan rumah. Itu kemudian kita akan membahas apa sih aturan itu ya kan. Kemarin sudah dijelaskan ya sepintas oleh Ibu ya di dalam kelas. Saya akan Ibu ulangi lagi. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita ya. Itu ada arti dari aturan atau pengertian dari aturan. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita ya. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku ini aturan. Jadi aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita ya. Kebayang ya kalau tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan, semua manusia itu akan seenaknya hidupnya. Contohnya seperti di rumah, jika tidak ada aturan, mama tidak memperlakukan aturan, teteh, adik ya, abang jam 9 tolong matikan TV, tidur. Nah, kalau tidak ada aturan seperti itu, mama tidak membuat aturan seperti itu, atau ayah tidak membuat aturan seperti itu, kalian tidur bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai jam 2, atau mungkin bisa sampai subuh. Nah, itu bahaya ketika tidak ada aturan. Lalu misalkan di sekolah, misalkan tidak ada aturan, hari Senin harus memakai seragam merah putih, Selasa merah putih, kemudian hari Rabu batik lah. Ketika tidak ada aturan pemakaian seragam, lalu bagaimana? Nah, nanti akan bermacam-macam yang memakai seragam. Dari Senin bisa olahraga, ada yang memakai pramuka, ada yang memakai batik. Nah, itu beragam. Kalau tidak ada aturan, maka akan kacau. Maka harus ada aturan di dalam sebuah lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan rumah. Yaitu lalu
apa aja sih aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat ya, bukan di sekolah atau di rumah ya. Kalau ibu yakin kalau aturan-aturan di rumah pasti kalian tahu, karena setiap hari orang tua kalian, ayah, bunda, mama, papa ya, itu membuat peraturan. Nah itu pasti kalian hafal peraturan yang ada di rumah atau peraturan yang ada di sekolah. Kalian juga pasti sudah hafal, sudah tahu ya apa peraturan di dalam sekolah, di dalam kelas. Nah sekarang peraturan yang ada di masyarakat itu apa saja? Satu, kebersihan ya, peraturan di dalam masyarakat. Peraturan di dalam masyarakat. Ya, satu, kebersihan. Nah, ternyata kebersihan itu harus dijaga dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat juga harus dijaga. Misal kita main sama teman-teman ya, main layangan di lapangan ya, lalu ada penjual cilok. Nah, kita setelah menerbangkan layangan lalu pegangin dong, aku mau beli cilok dulu. Nah, beli cilok. Lalu setelah makan cilok, boleh tidak itu sampahnya dibuang di mana saja? Kan tidak di rumah, tidak ada mama yang marah. Tidak boleh seperti itu. Bukan di sekolah, Bu. Kan tidak ada guru yang mengawasi. Ini di lapangan. Boleh dong, Bu, buang sembarangan? Tidak boleh. Dimanapun kita berada, meskipun di lingkungan masyarakat, di tanah lapang, tetap harus menjaga kebersihan. Jadi bagaimana ketika makan cilok lalu dicari ada tempat sampah? Tidak, kalau tidak ada tempat sampah dikumpulkan ya, kemudian ditaruh di kantong plastik atau di kalau bawa tas dimasukkan dulu ke dalam tas. Nanti ketika ketemu tempat sampah baru dibuang tempat sampah ya. Ini aturannya adalah kebersihan, menjaga kebersihan. Nah, lalu selain menjaga kebersihan, keamanan. Keamanan di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan masyarakat. Keamanan, maksudnya bagaimana keamanan nih? Maksudnya ya kan kalau di lingkungan masyarakat suka ada di lingkungan kalian nih di rumah ya, suka ada jadwal ronda ya, ayahnya ya atau AA-nya yang sudah remaja, yang sudah SMA atau yang sudah kuliah atau yang sudah bekerja itu mendapatkan jadwal jaga ronda ya gitu. Nah itu itu untuk menjaga keamanan seperti itu. Lalu biasanya kalau misalkan di perumahan itu ada portal ya, itu untuk menjaga keamanan ya. Lalu juga ada security itu juga. Kita juga bisa menjaga keamanan gitu ya dengan ikut ronda misal ya, tetapi tidak sampai pagi misalnya, itu juga bisa ya, itu keamanan. Lalu berikutnya ketertiban. Ketertiban, maksudnya bagaimana Bu ketertiban? Nah, maksudnya begini. Di sebuah perkampungan atau di perumahan itu biasanya ada fasilitas umum atau fasum ya, seperti lapangan ya. Nah, itu biasanya ketika kalian mau menggunakan, misalkan saya mau bermain badminton, bulu tangkis. Di sana sudah ada orang lain yang bermain badminton, bulu tangkis. Lalu bagaimana? Boleh tidak kita menyerobot? Tidak boleh, harus tertib. Yang datang terlebih dahulu maka dialah yang bisa menggunakan fasilitas umum itu, yaitu lapangan ya. Yang belakangan berarti sabar dulu menunggu ya. Tidak boleh kita menyerobot atau mengusir dia, minggir dong, saya mau main ya sama teman-teman saya. Tidak boleh ya, itu namanya tertib ya. Itu artinya tertib, jadi sesuai yang datang terlebih dahulu ya, tidak boleh menyerobot. Itu ya, menjaga ketertiban ya. Kalau tidak tertib berantem ya gitu. Jadi kalau menjaga ketertiban maka keamanan juga akan terjaga gitu ya. Lalu berikutnya penggunaan fasilitas umum ya. Penggunaan fasilitas umum.
Bagaimana sih penggunaan fasilitas umum? Nah, misal ya di lapangan itu ada net badminton atau net volley. Boleh tidak itu jaringnya kita rusak, kita tarik-tarik gitu? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Kita harus menjaga fasilitas umum. Setelah kita pakai tidak boleh dirusak ya, seperti itu. Atau misalkan di lapangan itu kotor nih. Di lapangan itu kotor. Nah, kita supaya fasilitas umum itu enak, nyaman untuk kita pakai, maka kita bersihkan. Ini juga termasuk penggunaan fasilitas umum ya. Selain itu lagi, misalkan di perumahan kalian, dekat perumahan kalian, kemudian kalian boleh nih, siapa saja boleh menggunakan bola, misalkan ya, bola nih boleh menggunakan bola. Nah, ketika bola itu atau